Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pelajaran dari refleksologi ini, setelah kita masuk kepada titik-titik yang penting, titik pertama otak. Maknanya otak besar, cerebrum. Dan kegunaan dari titik ini mengobati apa saja telah kita berikan. Dan kedua, jabin, yakni dahi. Dan ketiga, mukheh atau cerebellum, yang mana dia adalah otak kecil. Maka kita masuk sekarang kepada titik nomor 4. Dan titik-titik ini adalah titik pijat refleksologi. Maka jika kalian serius belajarnya, silahkan difotokopi. Nanti ada gambar-gambar di situ mana titik-titik yang harus dipijat. Dan juga lebih baik kalian juga membuat alat tongkat kecil agar titik-titik tersebut masuk kepada yang diinginkan. Sekarang kita masuk kepada nomor 4, guddah hipofisis. Maknanya hormon dari hipofisis ataupun pituitari, yang mana dia berupa guddah ataupun berupa gland. Dan hipofisis di sini dia adalah gland ataupun kelenjar, bahasa Indonesianya dinamakan kelenjar hipofisis atas nama lain pituitari. Dan dia dilakobi dengan master of gland. Master dari kelenjar yang banyak memberikan fungsi. Maka kelenjar pituitari adalah organ tubuh yang dia berada di bawah otak. Dia kecil seperti kacang polong, namun memberikan faedah yang besar untuk tubuh. Maka dia memberikan bagi tubuh perkara yang sangat penting. Dia juga mengontrol dari kelenjar-kelenjar yang lain. Maka dinamakan dengan master of gland. Dia adalah sayyidnya para kelenjar. Kelenjar apa yang di bawah ini? Pertama, kelenjar tiroid. Yang kedua, mengatur ovarium dari reproduksi perempuan. Dan mengatur testis dari alat reproduksi laki-laki. Dan juga adrenalin. Maka di sini dipakai titik ini untuk mereka orang-orang yang ingin sensasi berhubungan seksual. Maka dipijit-pijit titik refleksologi nomor 4 ini. Maka titik pituitari hipofisis ini akan menyebabkan sensasi dari seksual, menambahkan syahwat kepada laki-laki, dan juga membuat Mr. P menjadi kencang dan tegang, dan seterusnya. Maka tidak sembarangan orang-orang yang menikah ataupun berpoligami kecuali punya jurus-jurus seperti ini. Jadi dia pijit-pijit titik tertentu dan seterusnya. Maka inilah dari kegunaan titik pituitari ataupun hipofisis. Maka kita baca apa faedahnya titik ini, sehingga nanti dia mengobati apa. Maka berkata penulis, zakirah, untuk hafalan. Karena dia adalah di otak yang bawah. Maka berfungsi untuk menjaga hafalan. Maka antum pijit titik-titik ini. Titik nomor 4. Dan juga an-numu fil atfal. Bagi anak-anak yang masa pertumbuhan seperti kalian atau yang masih kecil di bawah kalian, maka diperbanyak untuk dipijit titik-titik ini. Dan juga syalal, paralyze atau lumpuh. Dan juga alamul mafasil wal adolat, sakit dari pergelangan dan persendian dan otot-otot. Seperti orang-orang yang sakit rematis, ototnya sakit ataupun persendian sakit, maka di sini titiknya. Dan juga
mengangkat libido, yukawil jins. Dan ini sensasi bagi orang-orang yang sudah menikah, agar dipijit nomor 4 akan menguatkan syahwah dan menguatkan Mr. P. Kemudian titik yang kelima, trigeminus. Maka titik yang kelima, trigeminus di sini, dia adalah otot yang mana dia berada di wajah kita. Maka faedah dengan kita memberikan terapi kepada titik trigeminus atau trigeminal, maka saraf trigeminal berada di wajah. Maka dengan memberikan titik-titik trigeminal di dalam refleksologi, memijat dari titik trigeminal, itu akan membantu wajah. Maka wajah Anda itu semuanya saraf. Bisa tersenyum, bisa mengunyah, dan bisa memerankan wajah kita, tertawa, tersenyum, dan juga kedipan mata. Semua otot-otot saraf dari motorik itu kembali kepada saraf trigeminal. Maka dia sangat penting sehingga seseorang bisa mengerutkan dahinya, seseorang bisa bermain-main dengan wajahnya, menggigit, mengunyah, menelan, dan bisa melaksanakan apa saja. Itulah dari saraf trigeminal. Maka antum mungkin pernah melihat ada seseorang yang bahasa Arabnya lawak, bahasa Indonesianya wajahnya itu kaku sebelah. Pernah lihat? Jadi bibirnya satu bergerak, satu tidak. Maka kalau yang kiri tidak bergerak bagian kiri, maka tersenyum hanya kanan. Matanya tidak bergerak, tidak berkedip. Terus tertutup atau terus terbuka. Yang berkedip mata kanan. Pernah lihat? Nah, di sini tentunya diobati dengan titik saraf trigeminal. Dan ada orang yang rahangnya sakit, tidak bisa membuka rahang dengan lebar. Atau dalam keadaan ya tadi wajahnya itu sebelah dalam keadaan tidak berfungsi. Itu banyak. Maka di sini titik trigeminus dipijit. Maka titik trigeminus ini adalah nomor 11. Bukan. Maka di sini nomor 5 trigeminus dilihat di peta, maka dia di samping dari jempol kanan dan kiri. Di sampingnya. Nanti kita praktekkan. Maka inilah titik dari trigeminus. Dan dia sangat berperan di dalam pengobatan tentang wajah. Terutama saraf-saraf motorik yang ada di wajah. Ingin memancungkan hidung bisa apa tidak? Ya tidak bisa. Ini hanya sekedar misalnya muka kita dalam keadaan kaku, kedinginan, maka bisa dipijit dari trigeminus. Adapun yang titik nomor 6, untuk melihat titik nomor 6 di sebelah dari jempol dan dia keluar. Kalau tadi nomor 5 ke dalam, di sini keluar. Dilihat gambarnya. Kalian motokopi kitab ini atau menggambar biar paham. Maka nomor 6 dia adalah anf, hidung. Maksudnya di sini ada titik refleksologi yang berhubungan dengan hidung. Maka sekarang kita masuk kepada fungsi.
Nomor 5 dulu tadi, trigeminus, yang merupakan mengatur semua otot motorik di wajah. Maka fungsinya dia mengobati syaqiqah. Apa syaqiqah? Migrain. Terjemahkan semua. Hasasiyah. Apa hasasiyah? Hasasiyah itu alergi. Bersin-bersin. Kemudian mata menjadi gatal. Itu biasa alergi. Baik alergi debu dan yang lainnya. Hukkah, gatal. Dan juga masyakil fil udun wal hanjarah. Apa-apa yang berhubungan dengan telinga dan juga kerongkongan. Maka THT, telinga, hidung dan tenggorokan ini diobati dengan trigeminus. Dan juga kolesterol murtafi', penyakit LDL yang tinggi. Dan juga alam mafasil wal adolat, sakit dari pergelangan tangan, kaki. Dan juga untuk laki-laki sama seperti nomor 4, yuqawi jildar ra's. Apa itu? Maka dia juga menguatkan dari kulit Mr. P kalian. Jadi Mr. P bisa dikuatkan dengan titik nomor 5. Nah, pada serius sekarang. Pas saya nyebut menguatkan syahwat, oh langsung nulis. Dari tadi bengong. Pas ngomongin masalah menguatkan Mr. P, langsung serius nulis. Masya Allah. Taib. Adapun nomor 6, anf, hidung. Maka dia berhubungan dengan titik hidung. Lalu apa yang bisa diobati atau berperan? Iltihab juyubil anf. Terjadi infeksi pada sinus. Maka sinus itu adalah kantong di atas di sini nih, lihat. Di sini sinus. Maka orang yang terkena mendengar mungkin penyakit sinusitis. Maka dia adalah kantung dari sinus di sini yang membengkak dan juga terjadi peradangan sehingga dia akan tersumbat nafasnya, banyak mengeluarkan ingus dan terus menerus dalam keadaan 24 jam tersumbat karena mengeluarkan ingus, maka dia nanti akan dalam keadaan pusing. Kenapa? Karena oksigen kurang masuk kepada otak. Dan itu kebanyakan orang-orang yang terkena sinusitis, dia akan dalam keadaan pusing. Maka ini faidah dari hidung, titiknya, maka dia mengobati penyakit sinusitis. Dan berikut, godruf al-anf. Makna godruf al-anf adalah adanya tulang yang tumbuh, tulang kecil pada hidung. Dinamakan polip kalau di Indonesia. Dan juga zukam. Nah, ini zukam paling mudah apa? Flu. Dan juga dik tanafus. Nafasnya tersenggal-senggal. Dan juga ru'af. Apa ru'af? Keluar darah dari hidung. Mimisan. Maka obatnya di sini. Dan yang ketujuh, apa anak leher. Maka lihat nomor 7 di mana? Di pergelangan, di titik seperti leher. Maka titik refleksologi barakallahu fikum, dia adalah gambaran bagaikan tubuh kita. Lihat sekalang jempol yang besar, yang 2 itu digambar. Maka ini bagaikan kepala. Maka kepala di sini berperan bagaikan kepala. Semua titik nomor 1, 2, 3, 4, 5 berhubungan dengan otak di kepala. Maka nomor 7 sekarang dia adalah anak ataupun leher, unuk. Maka lihat gambarnya, dia bagaikan leher di sini. Paham? Setelah kepala turun ke leher.
Maka inilah nomor dari 7. Leher. Maka semua bagian leher ada di titik nomor 7. Seperti apa di sini pengobatannya? Wajah raqabah, sakit leher. Bangun tidur, lehernya sakit, tidak bisa menoleh. Dan juga kolesterol tinggi. Dan juga hypertension, di mana tekanan darah tinggi, ataupun hubut. Maknanya adalah tekanan darah rendah, hypertension dan hypotension. Maksud hypertension, tekanan darah tinggi, hypotension lawannya tekanan darah rendah. Maka semuanya akan menyebabkan sakit kepala. Yang tinggi sakit kepala, yang rendah sakit kepala, yang baik sedang-sedang saja. Maka jika kita sakit kepala ada 2. Ima dia dalam keadaan hypertension, tekanannya darah tinggi. Ima dia dalam keadaan tekanan darah rendah. Dan semua sakit di leher ini di nomor 7. Dan begitupun wajah al-aktaf, sakit dari al-katif. Apa katif ini? Sakit dari bahu. Dan 8 ain. Maka titik nomor 8 berhubungan dengan mata. Lihat nomor 8 ada di 2 kaki setelah jempol. Telunjuk dan tengah dari kaki. Dan dia di bawah, bukan di atas. Di bawahnya. Maka itulah titik dari mata. Dan dia mata kanan dan mata kiri sama. Ada 2 titik. Maka di sini berperan untuk gomsyah. Seseorang yang melihat tidak fokus. Gambarnya itu buram. Maka di sini titiknya. Atau ad-dumu wal hukkah wal iltihabat. Atau mata dalam keadaan merah dan gatal dan peradangan pada mata, ini pun titiknya. Atau inhiraf wa naqs fin nadhar, ataupun terjadi kornea mata yang tidak seimbang sehingga dia akan menjadi minus dan menjadi plus, itu juga obatnya. Dan juga nocturnal ataupun rabun ayam. Ada orang yang penyakit rabun ayam. Ada. Maknanya kalau masuk maghrib dan malam dia tidak bisa melihat. Tapi melihat di siang hari melihat. Kecuali dengan lampu malam. Maka orang-orang seperti ini sulit untuk mengendarai kendaraan di malam hari. Dan aktivitas-aktivitas yang di luar, bukan di ruangan, outdoor, di malam hari gelap susah. Namun di kamar indoor, alhamdulillah. Jadi bisa malam-malam masih bisa melihat di indoor, di kamar dan sebagainya. Namun di luar, aktivitas di luar susah. Itulah rabun ayam. Seperti ayam antum lihat. Di malam hari tidak melihat. Maka maling ayam mencuri ayam di malam hari. Tinggal dikasih senter, oh jadi ngajarin maling nanti. Nggak jadi ah. Maka mereka menangkap burung-burung dan sebagainya di malam hari. Karena rabun ayam maksudnya tidak bisa melihat di malam hari. Maka itu dipijit nomor 8. Nomor 9 udun. Maka makna udun telinga. Dan nomor 9 ini hampir sama dengan nomor 8. Maka nomor 9 dari jari kelingking dan juga jari manis kaki. 2 titik. Ada di kanan dan ada di kiri. Maka di sini berperan nomor 9 untuk telinga, iltihabat al-udun. Peradangan di telinga. Irtifa' ad-dhaght. Begitupun untuk yang hypertension. Dan juga orang yang mempunyai peradangan di telinga. Seperti banyak membersihkan telinga. Kemudian tertusuk dari dalam, ada pernanahan,
sakit, maka ini titik-titiknya. Dan kurang keseimbangan pun bisa. Kemudian yang ke-10 katif. Maka yang ke-10 titiknya katif adalah di sebelah bagian kanan dari kaki, di bagian atas, di bawahnya jari kelingking. Maka ini berfungsi peran yang banyak untuk bahu di kaki kanan dan di kaki kiri, tergantung bahunya. Untuk bahu kanan berarti nomor 10 kaki kanan. Untuk kiri nomor 10 kaki kiri. Apa fungsinya di sini? Penyakit rematis, penyakit nakros. Apa nakros? Uric acid yang tinggi. In English namanya gout. Bahasa Indonesianya asam urat. Maka sakit bahu bagian kanan ini titiknya. Dan juga jaltoh. Makna jaltoh adalah cloud ataupun dia lumpuh. Badannya setengah dikarenakan stroke, maka dipijitnya juga titik ini. Dan sakit dari bahu, sakit tangan. Kadang-kadang kita bangun tidur tidak bisa mengangkat tangan karena kita tidur, mungkin tangan kita tertimpa dengan badan kita, maka sakit tangannya, maka bisa dipijat di sini, di titik nomor 10. Dan tidak ada kemampuan ataupun sakit untuk mengangkat tangan, begitupun di sini titiknya. Kemudian nomor 11. Nomor 11 guddah trapesius. Maka dia adalah guddah ataupun kelenjar trapesius. Di mana letaknya trapesius? Trapesius letaknya mulai dari belakang kepala sampai kepada kanan bahu dan kanan kiri. Dari bahu kanan dan bahu kiri dan sampai kepada pertengahan dari punggung. Maka titik trapesius bagaikan layang-layang di belakang. Coba balik, siapa yang mau jadi model berbalik. Lihat. Mulai dari belakang dipegang. Guys. Atas. Nah, dari situ ke bahu kanan, terus ke bahu kiri. Nah, itu luasnya seperti itu. Kemudian agak turun di situ. Agak naik dikit. Nah, punggung itu bisa dilihat saraf halas berbalik. Itu bisa dilihat bagaikan layang-layang, maka itulah dari titik saraf trapesius. Lalu apa fungsi dari titik saraf trapesius di sini? Fungsinya sangat besar. Trapesius adalah otot paling superficial di bagian belakang. Maka otot-otot ini sangat banyak. Dari mulai pangkal leher, melintang kepada bahu kanan dan bahu kiri, hingga atas punggung, bagaikan layang-layang. Maka otot trapesius ini, dia menempel pada beberapa tulang, termasuk tulang yang ada di belakang ini. Maka karena kemiripannya dengan layang-layang dinamakan dengan trapesius. Dan ketegangan otot ataupun kram pada bagian trapesius itu bisa dipijat refleksologi dengan titik tadi nomor 11. Maka lihat titik nomor 11, lihat di gambar. Dia sangat luas. Titik trapesius panjang. Yang mana dia di bawah dari nomor 8 dan nomor 9. Di bawah dari mata dan telinga. Dan di sebelahnya nomor 10. Dan nomor 10 tadi adalah bahu.
Maka dia sama, gambarannya seperti manusia, seperti anatomi tubuh manusia. Pijat refleksologi seperti anatomi tubuh manusia, kaki ini seperti tubuh manusia. Selesai dari kepala, masuk kepada leher nomor 7, kemudian nomor 8, mata, nomor 9, hidung, kemudian nomor 10, bahu, sama persis seperti gambar bahu. Nah sekarang trapesius, dia adalah di belakang dari badan kita, maka sama, nomor 11 seperti bagian trapesius. Sekarang berpindah kepada nomor 12, dan mungkin kita akhiri pelajaran kita karena mau adzan. Maka di nomor 12 di sini adalah kelenjar tiroid. Atau trapesius itu tadi fungsinya untuk apa? Pertama rematis, kedua untuk asam urat, dan juga yang terkena stroke, dan juga yang sakit bahu dan leher, dan juga yuqawwil qalb, mengobati penyakit jantung dan mengobatkan jantung, mengobati jantung. Maka tadi kembali kepada guddah trapesius 12 dan 13, 12 guddah tiroid dan ke-13 guddah paratiroid. Apa itu tiroid dan paratiroid? Maka kelenjar tiroid dan paratiroid, tiroid adalah bagian yang besar. Maka dia kelenjar tiroid yang besar. Itu nomor 12. Adapun yang kecilnya paratiroid. Maka kelenjar tiroid dan paratiroid itu ada di dalam tubuh kita. Dia memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Kelenjar tiroid dari fungsi-fungsinya adalah mengatur sistem metabolisme tubuh. Adapun paratiroid bertugas untuk mengatur kadar kalsium dan aliran darah dan yang lainnya. Maka kelenjar tiroid dia lebih besar daripada paratiroid. Maka disebutkan para karena kecil. Tiroid besar, paratiroid kecil. Maka jangan bangga mereka orang-orang yang mengatakan paranormal. Apa maknanya paranormal? Adapun paranormal mengatakan, maksudnya para itu kecil, normal ya normal. Berarti orang-orang paranormal mereka lebih kecil daripada normal. Maka jangan bangga. Orang-orang paranormal mengetahui alam gaib, mengetahui apa yang akan terjadi, meramal dan sebagainya di esok hari, bohong. Maka mereka paranormal, kita normal alhamdulillah. Nah mereka paranormal, para dukun dan yang lainnya, itu di bawah dari kita yang normal. Itu maksudnya. Maka di sini tiroid dan paratiroid. Tiroid kelenjar yang besar dan paratiroid kelenjar yang kecil. Dan kelenjar ini sangat berperan untuk tubuh kita. Baik yang besar tiroid ataupun yang kecil. Dan di sini bisa dilihat dari titiknya. Maka titik dari tiroid yang besar 12 dan titik paratiroid 13. Dilihat gambarnya 12 dan 13. 12 besar, 13 kecil. Maka 12 di bagian yang besar dan 13 di bagian yang kecil. Ini dia tiroid dan paratiroid. Dan apa pengobatan dari titik ini? Maka tiroid mengobati untuk jika kita tekan titik tersebut, peradangan pada kelenjar tiroid, mencegah dari penyakit gondok dan mengatur tubuh
dengan baik, dan juga penyakit yang berhubungan dengan jantung, dan juga merasa dik tanafus, nafas yang tidak panjang, merasa pendek napasnya, dan juga penyakit kegemukan, obesitas. Maka dipijit paratiroid, dia akan mengatur metabolisme. Dan juga yang mempunyai radang pada amandel, itu obatnya juga. Dan juga mempunyai bengkak di wajah, itu juga tiroid. Inilah fungsi dari kelenjar tiroid. Adapun kelenjar paratiroid, maka dia berhubungan dengan sakit dari tangan dan pergelangan, ataupun kesemutan, ataupun kejang-kejang. Maka semua berhubungan dengan saraf. Dan juga orang yang sakit dari gout, ataupun asam urat dan rematik, dan juga hernia. Apa hernia? Otot yang keluar dari tempatnya. Maka di sini semuanya tiroid dan paratiroid, itulah peran dari titik-titik refleksologinya. Maka mungkin sudah waktu adzan sekarang. Iya, 26. Al-muadzin yu'adzin wa barakallahu fikum. Setelah adzan kita masuk kepada pelajaran yang lain. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan hari ini, hari Asyura dari 10 Muharram, tanggal 16 Juli, kita lanjutkan kajian dari ilmu kesehatan tentang berbekam. Maka telah kita lewati di pelajaran yang lalu dari titik-titik bekam dan dari keutamaan berbekam di muqaddimah. Maka telah kita masuki titik bekam yang paling urgen. Nomor 1 adalah kahil, dan juga nomor 2 dan nomor 3 adalah akhda'in. Dan telah kami sebutkan dari fungsi-fungsinya. Dan sekarang kita masuk kepada titik nomor 4 dan nomor 5. Dilihat gambar nomor 4 dan nomor 5. Maka dia di bagian belakang tubuh. Hijamah bagian belakang tubuh, inilah yang diinginkan. Adapun di depan tubuh itu hanya tambahan. Maka titik-titik yang paling penting adalah di belakang badan, di punggung. Maka nomor 4 dan nomor 5 berada di antara belikat. Maka di sini nomor 4 dan nomor 5, dia adalah titik babul hawa baina lauhain ila a'la inda tafri al-qasabah al-hawaiyah wa bidayah ri'atin. Maka di sini nomor 4 dan nomor 5 dia berhubungan dengan pernafasan. Maka nanti titik-titik ini sangat penting untuk pernafasan, seperti terkena penyakit asma ataupun sesak nafas ataupun TBC dan yang lainnya. Maka nomor 4 dan nomor 5 letaknya seperti dilihat di gambar, dia di tulang belikat bagian paru-paru. Maka nanti fungsinya berhubungan dengan pernafasan. Dan nomor 7 dan 8, muqabilul mi'dah wastudhahar ala janibai al-amud al-fikri nafi ahli amrad al-mi'dah. Lihat gambar nomor 7 dan nomor 8. Maka dia berada di tengah dari badan kita. Maka patokannya badan
dari atas setelah leher sampai kepada bawah. Maksudnya bawah di sini adalah pinggul atau sebelum pinggul, di atas pinggul, maka di situ dibagi dua badan kita. Maka pertengahannya itulah nomor 9 dan 10. Dan fungsi dari 9 dan 10 di sini, yang mana dia adalah mi'dah ataupun lambung. Maka orang-orang yang banyak makan cabai, seperti ma'ruf di Indonesia, maka lambungnya itu akan pengikisan dari pedas-pedas. Maka cabai yang membuat panas di mulut itu masuk ke lambung, membuat dinding lambung itu iritasi. Sehingga kalau dinding lambung iritasi, lambung orang normal yang tidak banyak makan pedas, dia biasa. Sehingga di saat minum dingin, minum panas, minum sesuatu yang kecut, apa saja, maka si lambung biasa-biasa saja karena normal. Namun lambung yang sudah setiap hari kena pedasnya cabai, terutama sarapan pedas, ini yang paling bahaya. Maka makan cabai, makan siang dan sebagainya, sebagian dokter mengatakan jangan berlebih, tapi tidak apa-apa siang. Karena sudah ada makanan di dalam perut, di dalam lambung. Namun sarapan dengan lontong baru membuka pembukaan makanan sudah pedas dengan sambal. Seperti lontong pical, orang-orang awak, pedas. Maka kita kalau cari sarapan bingung, paling bubur ayam ujung-ujungnya. Kalau di pasar. Karena lontong pical, lontong kari, memang sudah pedas, karinya itu sudah pedas. Dan pecelnya itu memang sudah pedas. Memang selera lidah orang-orang sini suka pedas. Di saat sarapan, dalam keadaan perut kosong kemudian pedas, dan apalagi ditambah merokok, maka ini akan membuat dinding dari lambung terkikis. Dan dinding lambung terkikis, dari kecil kalian makan pedas. Kalau tidak makan pedas, tidak makan namanya. Maka akan terus terkikis, sehingga lihat orang-orang yang sudah memang terkikis. Sekarang bagaimana? Minum es? Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa minum es? Kalau minum es langsung nanti mual dan asam lambung. Lalu bagaimana? Ya sudah, jangan minum yang dingin-dingin. Terus kalau minum, hanya minum lemon yang kecut langsung. Karena apa? Lambung di sini tidak kuat. Semua zat yang masuk kepada lambung itu akan diproses di lambung sebagai penghancuran. Dan penghancuran di sini membutuhkan kepada asam. Maka keluar di lambung kita otomatis asam lambung yang membantu untuk penghancuran, dihancurkan makanan kita. Adapun seperti anaconda ataupun python, maka setelah masuk misalnya binatang babi, maka dengan cakarnya babi itu, dengan taringnya, dengan kepala tengkoraknya dan tulang-tulangnya, semua masuk. Itu keluar asam di lambungnya dia, menghancurkan. Lebih dari penghancuran kita. Kalau kita hanya makan yang sudah direbus, makan telur juga sudah matang. Adapun binatang-binatang yang tadi kami sebutkan, bahkan makan manusia ada sepatunya ikut makan, ikut dihancurkan. Jadi tulang yang keras dan apa saja itu dihancurkan di tubuh, di lambung si piton ataupun si anaconda ini. Dan begitu pun manusia. Maka lambung jika banyak memakan makanan pedas, cabai, itu terjadi iritasi. Dinding lambung itu akan terkikis. Maka orang-orang awam untuk melihat siapa saja kebanyakan yang dengan kita kenal, maka puasa sangat
susah. Karena puasa tidak ada makanan, asam lambung naik, mengeluarkan lambung itu asam, menjadi perih, maka mual, mau muntah, dan pusing nanti larinya. Ini penyakit asam lambung, dan penyakit ini dikarenakan diantaranya makan cabai. Maka saya menasehati, makan cabai ya makan, tapi biasa-biasa. Jangan terlalu over, dan jangan sarapan juga dalam keadaan perut kosong, kemudian dimasukkan cabai. Sayangilah lambung kalian, agar menjaga kesehatan. Maka di sini nomor 7 dan 8 dititik dari lambung. Maka orang-orang yang terkena asam lambung inilah dibekam di nomor 7 dan nomor 8. Lihat posisinya, ada gambar. Nah, kemudian di bawahnya sedikit, dan ini titik yang terpenting juga, 9 dan 10. Pas pertengahan anggota, pas pertengahan dari badan kita. Jadi badan kita mulai dari leher, di bawah leher, di tengkuk, sampai kepada kita tuh duduk. Nah, ini dilipat, dibagi setengah. Nah, di situ adalah al-kila. Apa itu al-kila? Kidney, ataupun apa kila? Kidney bahasa Indonesianya? Nggak tahu. Yang kecil seperti kacang, berfungsi untuk mengatur kencing dan sebagainya, urin. Ginjal. Maka di sini pertengahan pas adalah ginjal. 9 dan 10. Maka dia di bawah sedikit dari titik 7 dan 8. Maka di sini titik ginjal ini sangat berperan untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan gagal ginjal atau ginjal yang kurang berfungsi, dan ada batu ginjal dan sebagainya. Sangat membantu. Dan 11, 12 dan 13 itu berhubungan dengan di bawah dari pinggul kita. Maka di sini 11, bidayatil faqarat al-qutniyah indal admah al-barizah fi asfali dhahr wa hijamatuhan nafi'ah lil mu'dham amrad an-nisf as-sufli lil jism. Maka di sini kita lihat, antum kebetulan lagi duduk, nah pegang bagian dari pinggul yang atas di tengah. Ada yang menonjol apa tidak? Nah, yang menonjol itulah titiknya. Maka di sini berfungsi untuk semua penyakit yang berhubungan dengan sakit pinggul, ataupun orang tua bilang encok, pinggulnya sakit. Nah, situ titiknya. Dan 12-13 di sebelahnya sekitar 5 cm bagian kanan dan kiri. Jadi 12 dan 13. Maka di atas dari nomor 11 sedikit. Dan di sini faedahnya sangat besar, terutama untuk prostat dan untuk permasalahan kencing, prostat, dan juga menguatkan dari Mr. P dan sebagainya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan, atau sudah cukup. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.